Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada akhirnya, pembangkit tenaga abadi menjadi eksistensi legendaris. Dan apa yang dilakukan Taisu saat ini adalah diam-diam menghancurkan dunia nyata Xuan Yin. Ingin diam-diam menghancurkan dunia nyata Xuan Yin dan ingin menyingkirkan hal-hal keabadian dan menjadikannya senjata oleh Taisu. Tetapi itu tidak mungkin bagi permaisuri. Untuk menyaksikan dunia nyata Xuan Yin dihancurkan dibandingkan dengan istana berburu dan dunia nyata Xuan Yin, dia tidak terlalu peduli tentang berapa banyak kasus yang akan lahir dalam sejarah panjang. Dia hanya peduli dengan kelangsungan hidup dunia ini. Jelas, saat ini Taisu telah menyentuh garis bawah permaisuri. Oleh karena itu, setelah dia bangun, sudah mengetahui penemuan itu. Jadi, pada saat ini, dia meluncurkan perang besar melawan Taisu. Sosok permaisuri yang bersandar pada sisi tanduk naga dan duduk di singgasana naga, sepertinya dia tidak memandang Taisu sama sekali. Dan bahkan memandang Xiaoyan yang kemudian dia menepuk kursi di sebelahnya dan sepertinya memberi isyarat agar Xiaoyan duduk. Melihat ini, Xiaoyan yang langsung tersenyum pahit karena situasi saat ini adalah kesempatan yang baik bagi Xiaoyan untuk memulihkan kekuatannya. Dan ini mungkin pertama kalinya bagi Xiaoyan menghadapi perang nyata. Dan itu masih menghadapi perang dengan Taisu. Membiarkan Xiaoyan belajar lebih banyak tentang Taisu terlebih dahulu. Karena tidak lama lagi, Taisu akan menyerang dunia sensi. Jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Jika dia tahu lebih banyak tentang Taisu, akan tetapi ketika Xiaoyan perang ini, dia memilih untuk tidak duduk di samping permaisuri. Di medan perang, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengambil penguasa berat misterius yang sunyi dan menerbangkannya ke telapak tangannya dari sisi yang jauh. Dia juga menunjukkan sikapnya dengan tindakannya. Dia ingin bertarung menghindari bencana. Xiaoyan yang tidak memperhatikan para senior labu harta karunnya. Tampaknya para senior ini berniat bertarung dengan Taisu untuk sementara waktu. Setelah tentara api merah permaisuri muncul, prajurit Taisu tiba-tiba berhenti dan mereka tidak bertarung. Akan tetapi mereka tiba-tiba dihentikan. Pada saat ini, di belakang salah satu kecanduan Dewa Taisu, ketika melihat sosok Taisu itu, mereka dapat melihat perbedaan di antara Taisu di sekitar mereka secara sekilas. Bukan hanya dia tidak memakai topeng, tapi baju besi yang dia kenakan juga berbeda. Sebenarnya ada 4 kristal emas merah di baju besi dewa palsunya, dan pemimpin mereka memiliki 5 kristal. Baju besi dewa palsunya terlihat mirip dalam penampilannya. Tetapi, Xiaoyan ketika melihat sumber kekuatan sebenarnya dari baju besi dewa palsu itu, pertama kali dilihat Xiaoyan adalah kristal merah di dada mereka. Itu adalah wadah yang menyimpan kekuatan keabadian. Dan juga karena berwarna merah, kekuatan yang dapat digunakan dari kristal merah juga mewakili tingkat baju besi dewa palsu. Di lengan mereka ada nomor yang diurutkan sesuai urutan sebenarnya. Tetapi, itu menunjukkan nomor 2. Tidak ada satupun sosok dengan lengan nomor 2 dan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berdiri di depan manusia pohon. Jelas, dia tampaknya menjadi pemimpin di sini. Ternyata, permaisuri yang dikabarkan telah lama mengagumi namanya dan sosok itu tidak sabar untuk segera datang ke sini. Dunia nyata Xuan Yin.
Saya tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan dunia nyata Xuan Yin. Karena ini adalah kesalahpahaman dan saya akan pergi sesegera mungkin. Tidak perlu bertarung begitu banyak jika pernah benar-benar terjadi. Anda dan saya akan menderita kerugian yang sangat besar. Itu semua hal yang sepele dan tidak akan sia-sia. Suara nomor 2 menyebar di kehampaan, dan ketika dia mengatakan ini, semua orang dari Taisu terkejut, tetapi tidak ada yang berani membantahnya, termasuk kelompok yang dipimpin oleh Suyo yang sebelum. Saat ini, mereka tidak menarik diri dan menembak ke belakang, mendorong mereka menjauh dari medan perang. Dalam perang ini, tidak ada yang berpikir bahwa Taisu akan bersedia mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Tentu saja, dengan mata kecil Anda dapat melihat bahwa itu terlalu ilusi. Ini bukan karena mereka takut membuat konsensi, tetapi untuk menunda pertempuran dan kembali mengisi kekuatan keabadian tidak perlu melawan permaisuri. Tujuan mereka adalah untuk mengambil sumber daya dan kemudian melihatnya. Memang salah paham, dan suara permaisuri perlahan keluar dari tahta tanduk naga. Ketika sosok nomor 2 mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyum sinis muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa permaisuri takut pada Taisu. Jika itu masalahnya, maka tunggu dan mundur. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Setelah itu, jika Anda tidak memprovokasi saya, dan saya akan melupakan semuanya. Pria Taisu melambaikan tangannya, dan nadanya tiba-tiba menjadi sangat bangga saat ini. Permaisuri tersenyum manis, dan tidak menjawab lagi, tetapi sedikit mengangkat jarinya. Dan banyak pasukan api merah di belakang tiba-tiba bergegas keluar, seperti air pasang. Dan sosok-sosok segera bergegas menuju Taisu. Sosok nomor 2 untuk sementara dia tidak menyangka bahwa permaisuri secara misterius akan meluncurkan serangan tiba-tiba. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan keningnya. Apakah Anda ingin melawan Taisu? Sosok nomor 2 Taisu itu bertanya dengan dingin. Saya tidak terlalu memikirkannya. Jika Anda ingin keluar dari dunia nyata Xuan Yin, sekarang pertempuran ini juga dapat terhindari. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus meninggalkan kecanduan Dewa Taisu. Dan permaisuri kali ini menjawab dengan nada keras dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya momen ini benar-benar memiliki sikap seorang permaisuri. Dan hal yang dimaksud permaisuri adalah ratusan kecanduan Dewa Taisu yang luas dan tak tertandingi. Jelas, sarang Taisu sangat penting bagi Taisu. Setelah permaisuri mengatakan itu, dan ekspresi sosok nomor 2 tiba-tiba berubah. Sosok nomor 2 itu juga sepertinya tahu bahwa permaisuri telah melihat melalui apa yang disebut Taisu. Jadi, dia tidak lagi menyembunyikannya. Jika Anda kehilangan beberapa sumber daya, Anda dapat menukar perdamaian dunia. Mengapa tidak melakukannya? Karena Anda mampu menjadi penguasa satu dunia, dan saya kira Anda juga orang yang cerdas. Anda seharusnya pernah mendengar tentang Taisu. Jadi, janganlah memprovokasi Taisu. Itu bukanlah pilihan yang bijak. Jika Anda pensiun, saya masih bisa melepaskan masa lalu. Sosok Taisu dengan nomor 2, bernama Chen Sheng, berkata lagi bahwa dunia Taisu akan datang untuk melihat permaisuri. Menurut apa yang Anda katakan, bahwa Taisu datang ke dunia nyata Xuan Yin, dan Taisu mencari sumber daya. Siapapun yang berpikir bahwa saya memiliki kekuatan di dunia nyata Xuan Yin akan bergandengan tangan dengan Anda. Permaisuri bertanya balik, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa sumber daya dunia nyata Xuan Yin yang diambil Taisu tidak akan berdampak buruk pada Xuan Yin. Hanya saja,
akan ada lebih sedikit orang kuat yang lahir. Tetapi itu lebih sedikit daripada kehancuran dunia nyata Xuan Yin. Dan keabadian akan sulit diterobos. Apakah saya benar? Tampaknya dia berpikir bahwa permaisuri tidak layak mendapat gelar ratu yang begitu mendominasi. Karena dunia nyata Xuan Yin benar-benar meminjam subdunia sensi. Di mata mereka, dia tidak bisa naik di atas panggung sama sekali. Tepatnya, di mata mereka, Taisu bukan milik dunia nyata Xuan Yin. Jadi, semua makhluk di sini hidup dan mati dan itu tidak ada hubungannya mereka. Saat ini, dunia nyata Xuan Yin tidak ingin menyanyiakan sumber daya dengan mereka lagi. Satu-satunya perbedaan antara mengambil sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa yang pertama adalah kematian yang lambat. Jadi, apakah Anda akan meninggalkan sumber daya milik dunia nyata Xuan Yin saja? Atau semua orang akan bertarung sampai mati di sini? Tetapi pemenangnya akan hidup dan yang kalah akan mati. Suara permaisuri keluar perlahan, dan apa yang dia rasakan dari kata-katanya adalah keberanian. Sepertinya tidak pernah ada momen ketakutan saat melihat Taisu dari awal hingga akhir. Tampaknya Anda sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Namun, meski begitu, Anda harus tahu bahwa tidak ada cara untuk menang. Saat ini, semua sosok dari dunia nyata Xuan Yin berkumpul di sini. Dan hampir semua sosok abadi dan kuat, kejatuhan mereka hanya akan memperburuk kehancuran dunia nyata Xuan Yin. Mengapa Anda membiarkan mereka mati? Sosok nomor 2 itu sangat percaya diri. Percakapan antara dia dan permaisuri bisa terdengar di seluruh aula surga abadi. Ketika mendengar kata-kata itu, pasukan api merah menyala-nyala, kemudian meraung dan bergegas menuju kerumunan Taisu. Percakapan antara keduanya tidak menghentikan perkelahian. Pertempuran antara istana dewa berburu dan 10.000 Taisu baru saja mereda untuk sementara waktu. Tetapi perang dimulai lagi, tetapi digantikan pasukan permaisuri. Untuk menghadapi kerumunan Taisu, mereka semua bergerak dengan kekuatan penuh. Melihat lebih dari 100 kepala kecanduan dewa Taisu, meskipun jumlah mereka tidak sebagus pasukan api merah, tetapi dia di belakang mereka tidak lagi pasukan tetap, tetapi dapat dibatasi oleh kegagalan banyak hal yang terlalu palsu. Ketika menggunakan kekuatan keabadian, kekuatan setiap orang dapat ditingkatkan secara ekstrim. Dengan cara ini, semua orang di Taisu itu dapat meledak menjadi kekuatan tempur terkuat, dan tidak akan ada penurunan dalam pertempuran. Namun pada saat ini, ada serangan tak terbatas di medan perang. Tampaknya, bahkan jika pasukan api merah berjumlah besar, jika Taisu tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat, maka situasinya akan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Jelas, ratusan atau lebih dewa Taisu adalah kartu truf mereka yang paling kuat. Ketika Taisu datang ke sini, saya tidak tahu berapa tahun. Saya khawatir bahwa pada awal ketika berencana untuk menyerang para dewa, dia telah tiba di dunia nyata Xuan Yin terlebih dahulu. Dan menurut praktik invasi itu terhadap para dewa, dia meletakkan dewa Taisu dan menyerang sumber daya di dunia nyata Xuan Yin. Justru karena inilah, mereka tidak ingin memecahkan pertempuran ini dengan permaisuri pada saat ini. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Karena tujuan sebenarnya mereka adalah dunia sensi. Adapun dunia nyata Xuan Yin, setelah dunia berhasil memperoleh senjata keabadian, dunia ini hanyalah perkenalan dengan darah, dan tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini, tidak terkecuali permaisuri yang melambaikan lengan bajunya dan suaranya memasuki telinga setiap jenderal api merah.
Ketika semua orang mendengar itu, raungan gembira dari kerumunan. Ketika orang menjadi gila dengan segala cara, semua orang menjadi menakutkan, dan inilah tempatnya yang ditakuti Taisu saat ini. Takut menjadi gila, karena ketika Anda menjadi gila, Anda tidak peduli dengan konsekuensinya hidup dan mati. Perjanjian yang begitu semakin sulit untuk membunuh. Masing-masing jumlah orang yang bergegas untuk membantu tentara masih meningkat saat ini. Telah melebihi 100.000, dan di antara 100.000 orang ini ada sejumlah besar cabang duniawi yang abadi. Seperti yang dikatakan sosok nomor 2, sebagian besar pembangkit tenaga listrik dunia nyata Suanyin itu abadi dan berkumpul di sini. Dan tidak lama kemudian pembangkit tenaga abadi dipanggil dan terus berdatangan, dan mereka bahkan tidak tahu alasan mengapa mereka bertempur di pertempuran ini. Namun, semua orang yang bergabung di medan perang tidak takut. Mereka adalah pasukan api merah. Itu adalah nyala api yang menyala di tangan permaisuri. Bagaimana bisa ada tanda-tanda mundur? Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, medan perang yang tragis tercermin di matanya. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam perang ini. Saya khawatir tidak terbayangkan. Bahkan untuk anti-inflasi dan Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam di bawah perang. Seperti itu, saya takut seluruh dunia akan hancur, baik orang maupun binatang di sekitarnya, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Namun, Xiaoyan juga melihat bahwa ketika perang yang sebenarnya pecah, bukan orang-orang tinggi yang dapat mengubah gelombang pertempuran, tetapi tentang setiap prajurit. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat 1 poin lagi. Dapat membunuh 1 orang lagi, itu sudah cukup. Mata Xiaoyan juga tertuju ke medan perang dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini. Dia sudah mampu bergabung di medan perang. Seperti itu dengan restu dari Avatar. Karena vitalitas dewa telah menembus hingga 40 miliar, meskipun ranah masih puncak dewa pertempuran bintang 9, tetapi vitalitasnya cukup besar untuk mendukung nasib seni untuk waktu yang lebih lama. Itu lebih mampu mengintegrasikan lebih banyak gangguan pertempuran. Selain avatar yang melatih badan avatar primordial, senjata juga memiliki avatar yang awalnya primer dan sekunder. Avatar apa yang digunakan? Kekuatan adalah untuk melawan keabadian. Di bagian ke-6, meskipun agak enggan untuk mengintegrasikan dewa dengan vitalitas 40 miliar yuan saat ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk mengintegrasikan Clone Yonghe sendirian. Namun, Clone Yonghe belum mampu mengeluarkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan yang dapat dibawa ke bab 6 Immortal, cabang bumi Dewa Xiaoyan, masih melawan dewa, dan semua keterampilan bertarungnya ada diuji. Tentu saja, untungnya Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menghormati tubuh lengan merah dan dewa pembentukan. Keterampilan bertarung lainnya saat ini akan menjadi lebih kuat saat kekuatan dewa menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xiaoyan sedang memikirkan kartu truf yang dimilikinya, karena kartu truf ini masih agak asing yang belum pernah memainkannya sebelumnya. Jika Anda ingin menggunakannya di layar, Anda harus memikirkannya untuk menghindari beberapa kecelakaan fatal dalam pertempuran. Setelah memikirkan sebentar, Xiaoyan mengepalkan penguasa berat 8 Desolate Swan. Melihat medan perang yang kacau, sepertinya dia tidak tahu bagaimana memulainya. Meskipun Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah mengalami adegan yang begitu besar.
Jadi, Xiaoyan masih sedikit asing dalam menghadapinya. Pada saat ini, naga raksasa skala darah dan 9 bayi tangan licin, mereka telah datang ke punggung Xiaoyan. Tampaknya mereka tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya. Senior masih bisa menemaniku bertarung? Xiaoyan bertanya sambil tertawa. Bisakah kami menolak? Zhu-Ying berkata lurus. Xiaoyan tersenyum dan melihat bahwa Jing-Ying tidak berbicara. Yang terakhir, melihat ke medan perang di kejauhan dan niat bertarung yang loncat keluar dari mata 9 binatang berbentuk berlian berkepala ular piton. Saya tidak tahu mengapa, tetapi darah saya langsung mendidih dan langsung ingin memakan orang. Baru saja Xiaoyan tersenyum. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sepertinya telah mengatakan segalanya. Selama periode mengikuti Xiaoyan, dia telah melihat teror dan metode tak terduga Xiaoyan. Mereka dapat mengendalikan segala sesuatu yang terlalu ilusi, dan ada cara tanpa akhir. Jadi, mereka secara alami bukan kekuatan, ketakutan, dan anti-inflamasi. Tetapi, melihat sekelompok orang yang masih bertarung dengan nomor 11 saat ini, mereka juga mengerti bahwa untuk Xiaoyan sepertinya itu tidak terlalu diperlukan. Jika Tian kecil tidak mau, tidak mungkin untuk meninggalkannya di dunia nyata Xuanyin. Oleh karena itu, agar dapat kembali ke Shenxi, 9 Yin harus melakukan pertempuran semacam ini. Bahkan jika dia tidak mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar curiga bahwa mereka semua mempermainkannya. Tapi dia tidak bisa menemukan kekurangan yang jelas. Kalau begitu, bunuh orang ini bersamaku dulu. Xiaoyan memandang Taisu yang masih terjerat di nomor 11. Dan pertempuran mereka telah berlangsung terlalu lama. Sejauh ini, tampaknya tidak ada pihak yang terkena pukulan keras. Bertarung dengan cara ini diperkirakan perang akan berakhir. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, nomor 11 juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, yang menggunakan trik terkuat, dan dia hanya menahan beberapa orang tanpa bantuan sedikit pun. Sungguh, sekelompok orang yang sulit saat ini, dia hanya bisa memarahi secara diam-diam, dan tidak lagi ingin terus menjerat tubuhnya, dan menembak ke belakang untuk sementara waktu. Melihat bahwa masyarakat Taisu pada tanggal 11 akan segera pergi, para senior Bahulu tampaknya tidak berencana untuk melanjutkan pengejaran mereka. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Labu harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur yang luas tidak lain adalah sama, tidak sepadan. Xiaoyan akan membuang labu harta karun di tangannya. Kuncinya terhunus Wei Linsung. Dari itu melambaikan jubah lengan bajunya. Dan ada banyak pedang terbang yang tersapu dari kotak pedang di belakangnya. Ingin pergi, Lao Su tidak setuju. Lao Xingun maju, selangkah memegang tali besi, dan 2 pedang dan meraung ke arah pria itu nomor 11. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia meninggalkan saudara perempuanmu? Mata menawan rubah berekor 9 menatap Xiaoyan. Kota seperti piton putih bisa hampir telanjang dan bahkan lebih terkokang sedikit terlalu banyak. Selama mereka bergerak sedikit, mereka akan bergerak bersama. Sosoknya montok, tapi pinggangnya ramping. Sosok ini mungkin disebut sosok berbentuk buah pir. Senior ini berhenti bercanda. Orang-orang ini adalah musuh saya. Saya juga meminta para senior untuk membantu junior untuk menyelesaikannya. Mereka tersenyum pahit dengan mata kecil. Dia mengatakan bahwa membuang harta karun itu adalah lelucon.
Bagaimanapun ini dijelaskan oleh leluhur kuno. Selain itu, para senior dahulu memang telah banyak membantu Xiaoyan, dan Xiaoyan yang akan menyimpan perasaan ini di dalam hatinya. Sarananya tidak banyak dapat dikatakan sangat sederhana. Pada dasarnya menggunakan kekuatan abadi secara sembrono sebagai sarana serangan. Tetapi yang luar biasa adalah tampaknya dia memiliki aliran kekuatan abadi yang stabil. Rubah berekor 9 datang ke sisi Xiaoyan, dan jurang yang melipat tangannya semakin dalam. Dan sepertinya sulit untuk kehabisan tenaga dalam saat ini untuk menyelesaikannya secara alami. Tidak sulit untuk menyiapkannya dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Namun, mungkin tidak mudah untuk menyelesaikan puluhan ribu orang di sini. Rubah iblis berekor 9 melanjutkan Xiaoyan. Baru kemudian saya mengerti bahwa para senior ini tampaknya bercanda, tetapi mereka sebenarnya merenungkan detail kelompok Taisu ini. Kami dapat membantu Anda untuk waktu yang singkat. Namun, waktu jauh dari Labu Harta Karun tidak bisa terlalu lama. Jadi saya berharap menemukan cara untuk menghentikan perang mereka. Untuk menjadi pemenang, mereka harus memotong eksploitasi kekuatan abadi mereka. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya menjadi serius. Tentu saja, dia bisa percaya bahwa permaisuri juga bisa berkontribusi. Dia mungkin bisa mengurangi korban lebih banyak lagi. Senior 9 ekor memiliki cara untuk meminta asap. Meskipun ia juga dapat menggunakan roh untuk mengendalikan para dewa, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. Dan sebelum peradangan para dewa berkepala 4 dikumpulkan, dan kemudian roh dikumpulkan, lagi kecepatannya jelas turun tajam. Jelas dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk membawa sejumlah besar makhluk imajiner ke dalam tatanan spiritual. Belum lagi ada ratusan dewa ilusi. Bahkan Xiaoyan tidak berdaya. Mereka semua adalah dunia virtual. Bahkan jika saya menyalakan api, saya hanya bisa mengendalikan bagian atas pohon. Jelas, tidak ada cara untuk memecahkan masalah secara mendasar. Rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior 9 ekor, pernahkah Anda berpikir bahwa hal-hal ilusi ini tidak dapat diselesaikan? Jika Anda dapat mengisolasi orang-orang ilusi dari mereka, itu mungkin juga memiliki efek pemblokiran yang sama." Xiaoyan menjawab. Rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya lagi. Setelah mendengar itu, ada terlalu banyak orang yang berjalan kaki, dan medan perang mencakup area yang luas. Tidak mungkin membagi ruang dengan kekuatan kita saat ini.